Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya, untuk pertama-tama dalam video kali ini kita akan mengawali dengan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Ya, indeks IHSG pada hari ini ditutup kembali menguat ya, menuju ke resisten 4.937. Ya, dia kembali menguji ya setelah di bulan Maret sempat mencoba dan gagal ya. Dan percobaan pertama ini mencapai high-nya ada di 4975 ya. Dan close dia tutup di bawah 48 lagi ya. Dan ini untuk yang kenaikan di awal yang dimulai dari akhir minggu keempat bulan Mei sampai dengan awal Juni ini terlihat penguatannya cukup bagus ya. Namun yang perlu diingat bahwa IHSG sudah menguat berhari-hari ya, kita lihat ya. Nah, ini sudah menguat hampir 6 hari beruntun ya. Hal ini yang perlu diwaspadai oleh rekan-rekan trader ya. Walaupun begitu banyak barang yang digilit dan dinaikkan oleh para market maker, namun kita harus tetap tidak boleh lupa bahwa IHSG candle-nya atau kenaikannya sudah sangat overbought ya. Dan ini ditandai ya dengan terhentinya kenaikan dari Bank BRI ya. Seperti yang dibahas sebelumnya, di mana Bank BRI menguji resisten jangka menengahnya yaitu di 3.230 dan hari ini tampak terlihat tertahan ya. Nah, ini juga ditandai dengan aksi asing yang pada hari aksi beli asing di saham Bank BRI pada hari ini menurun cukup drastis ya. Kalau kemarin masih mencapai 600 sekian miliar, nah hari ini hanya mencapai 100 miliar dan asing malah memborong saham BCA ya. Nah, untuk secara total global overall di IHSG ya, asing membukukan net buy ya 1,5 triliun ya. Nah, di mana sebagian besar hari ini, kalau kemarin sebagian besar investor asing memborong saham BRI, nah hari ini sebagian besar ya dari net buy asing ini yaitu memborong saham Bank BCA ya. Hampir 900 miliar asing memborong saham BCA ya. Nah, kita akan menunggu besok ya penentuan ya apakah terhentinya kenaikan Bank BRI pada hari ini itu menandakan akan reversalnya ya atau terhentinya kenaikan dari IHSG ya. Nah, kita akan coba melihat dengan skenario bahwa IHSG masih terus melaju ya. Nah, ini terus melaju dan tetap bertahan di berhasil close di atas 4937 dengan candle yang cukup meyakinkan ya. Ini target resisten berikutnya yang akan hendak dicapai oleh IHSG ya. Dia akan mencoba kembali ya ganti fraksi ya, di mana kepala 4 akan diganti masuk ke menembus angka psikologis 5000 ya. Nah, ini tertingginya sebelumnya di 4975 dan di sini ya target terdekat kita akan melihat ada gap ya. Nah, gapnya ada di 5112 ya. Nah, kita akan tunggu besok akankah market maker akan menarik kembali IHSG untuk paling tidak menutup gap ini atau langsung menutup gap 5100
12 ini, atau memilih untuk mulai reversal ya, dengan candle reversal seperti yang terjadi di percobaan sebelumnya ya. Nah, ini akan menjadi tanda tanya untuk besok ya. Nah, namun perlu diingat bahwa yang perlu dicermati yaitu IHSG sudah rally 6 hari beruntun ya, dan di mana candlenya ini sudah keluar dari Bollinger ya. Nah, biasanya perlu adanya koreksi sehat ya untuk kenaikan lebih lanjut atau ancang-ancang untuk menembus level resisten pas 937 atau angka psikologis 5000 ya. Nah, bila kita lihat dari volumenya sendiri, bisa kita lihat volume dari IHSG seiring dengan kenaikan ini ya. Ini kita lihat volumenya cenderung dia naik ya. Cenderung dia naik, dan bila kita lihat dari indikator MACD-nya, ini terlihat akumulasi belinya lebih kuat ya. Akumulasi belinya lebih kuat dari kenaikan di akhir April ya. Nah, ini akhir Mei semakin strong ya, diiringi dengan sentimen akan diberlakukannya new normal ya di Indonesia ya. Nah, namun bila kita bandingkan ya dengan indikator MACD ketika di Maret ya, ini terlihat belum lebih tinggi ya. Nah, bila kita tarik garis ini, nah ternyata masih belum lebih tinggi. Nah, ini apabila bila kita melihat indikator MACD masih menjadi tanda tanya akankah IHSG akan dapat langsung menembus resisten ini dan langsung mencoba angka psikologis 5000. Karena kita lihat kekuatan dari akumulasi belinya ternyata belum bisa lebih besar dari kenaikan di sini ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ya. Oke, kita untuk pembahasan sahamnya ya, ini ada yang tertinggal ya. Nah apabila ternyata IHSG memilih tertahan ya dengan candle yang hampir mirip dengan Bank BRI, ada potensi dia akan kembali koreksi ya. Koreksinya apabila koreksinya cukup dalam akan menuju ke 46 ya. Nah, apabila koreksinya wajar, harusnya bisa jadi di level antara 48 sampai level 47 ya. Nah, untuk pembahasan IHSG-nya cukup sekian ya. Kita akan melangkah ke segmen berikutnya, di mana saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan yang ingin bergabung akan dimasukkan ke dalam suatu grup Telegram. Nah, di mana di dalam grup tersebut nanti akan mendapatkan fasilitas antara lain mendapatkan rekomendasi saham yang dilengkapi dengan chart analisa teknikal dan juga lengkap dengan trading plan yang jelas ya. Dan juga nanti untuk gerakan saham yang direkomendasikan akan dikawal dengan update-update gerakan dan bagaimana action kita menyikapi pergerakan tersebut. Nah, fasilitas kedua, ini rekan-rekan akan bisa merequest chart analisa teknikal atau bisa menanyakan update ya, menanyakan update pergerakan dari saham yang sudah direkomendasikan atau juga saham yang dimiliki dan dibeli secara mandiri juga bisa ditanyakan bagaimana pergerakannya, apakah masih layak di hold atau sudah waktunya dijual. Nah, itu juga bisa ditanyakan ya. Jadi bebas. Dan juga nanti rekan-rekan bisa berdiskusi dan mengonsultasikan apapun yang berkaitan dengan saham, baik money management, baik untuk entry, dan bagaimana untuk menjual cara take profit yang baik dan benar. Nah, berikut adalah contoh-contoh rekomendasi saham yang pernah diberikan ya.
Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan melangkah ke pembahasan sahamnya ya. Nah, untuk pembahasan saham yang pertama, kita akan melihat dari sektor mining ya. Nah, yang akan kita bahas ya, yaitu saham Medco Energy International atau Medco ya, dari subsektor oil and gas ya. Nah, ini bila kita lihat ya pergerakan dari Inco ya, terlihat Inco berhasil rebound ya, ini dari support area 456 ya, sempat ya false breakdown ya. Namun dia hari ini kembali bisa naik ya. Karena memang harusnya Inco ini harusnya sudah naik ya, dari kenaikan yang pertengahan ini harusnya dia minggu keempat sudah mulai bisa naik karena memang harga minyak terlihat naik kencang. Nah, namun terlihat market maker malah menekan saham Medco ke support ya. Nah hari ini Medco akhirnya berhasil rebound ya. Nah, untuk target kenaikan dari Medco ini adalah menuju ke resisten di 515 ya. Ini apabila minyak ya, harga minyak terus bertambah stabil ya di atas $35, ada kemungkinan besok Medco akan langsung bergerak naik ya menuju resisten di 515. Nah, ini reboundnya Medco pada hari ini cukup bagus karena diiringi dengan volume yang bagus ya. Volumenya besar. Nah, bila kita lihat untuk pola pergerakan konsolidasi dari Medco, bisa kita lihat ini ada resisten ya di 515. Dan bila kita tarik ya, ini adalah pattern channel uptrendnya ya. Ini ada tarikan garis uptrend ya. Jadi pergerakannya ini untuk Medco adalah ascending triangle ya. Nah, ini dengan resisten di 515. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana dengan indikator MACD-nya ya. Ini sempat ya, Medco dia ketika ditekan di sini ya, ini sempat dia dead cross ya. Namun dengan berhasil rebound-nya Medco pada hari ini ya, terlihat sudah mulai muncul akumulasi beli lagi. Nah, kita akan tunggu besok apabila besok Medco bisa naik kembali dengan candle yang bagus ya, paling minimal full body gitu ya, menembus dari 500, ada chance ini akan menjadi naik lagi ya. Nah, ini juga naik lagi ya. Nah, kita akan tunggu pergerakan dari Medco besok ya. Oke, saham berikutnya kita akan lihat saham ya El Nusa ya. Nah, El Nusa ini juga hampir sama ya pergerakannya dengan Medco ya. Dengan pola konsolidasinya juga hampir sama ya, mirip ya. Ini resisten di 220. Nah, ini supportnya ada di Elsa di 196. Dan pola konsolidasinya pun juga sama ya. Ini pola konsolidasinya dia juga membentuk. Nah, ini ascending juga ya. Nah, membentuk ascending dengan resisten ada di 220. Nah, bila besok harga minyak juga kembali stabil di atas $35, ada kesempatan potensi Elsa ini akan menguji dari resisten 220 dan dia akan lanjut naik ya. Nah, tujuannya akan menuju ke resisten berikutnya di 244 ya untuk Elsa ya. Dan ini volumenya hari ini pun langsung meledak ya, langsung tiba-tiba naik ya. Dan ini kita lihat sempat indikator emas ini sempat dead cross, namun kembali dia naik ya. 2 hari terakhir ini dia akhirnya berhasil naik kembali dan mulai di area positif ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham
tower bersama infrastructure atau TBIG ya. Nah, TBIG kemarin TBIG ada ex dividend ya sebesar Rp28 ya. Ini selamat untuk rekan-rekan yang masih hold ya sehingga mendapatkan pemanis dari perusahaan yaitu dividen ya. Nah, pada hari ini ya terlihat support 1030 ini cukup kuat ternyata ya. Sudah 3 kali dicoba ya. Ini 1, 2, ini kali ketiga dan berhasil rebound ya. Berhasil rebound ya. Nah, untuk apabila tadi Medco Elsa adalah pembentukan polanya adalah ascending triangle. Nah, ini untuk TBIG ini pola konsolidasinya ya. Terakhir ini dia membentuk. Nah, dia membentuk pola konsolidasi descending triangle. Nah, kita kan menunggu besok ya. Akankah TBIG berhasil menembus moving average 20-nya dan juga menembus dari downtrend channel dari pola descending triangle-nya ya. Nah, akankah dia akan ke atas menuju ke resisten 1200 ataukah kembali berkonsolidasi ya dengan support di 1030. Nah, ini untuk volumenya mulai naik walaupun belum terlalu besar sehingga harganya masih belum terlalu tinggi dan belum menembus dari downtrend channel ini. Masih rata-rata namun sudah ada peningkatan volume yang cukup bagus ya. Nah, dari indikator MACD-nya ya, ini terlihat sudah dead cross ini ya. Nah, dead cross-nya mulai di sini ya. Berarti ketika penurunan ya. Nah, penurunan di sini ya, sorry. Nah, penurunan di sini ya. Ketika penurunan ini membuat TBIG dead cross ya. Di mana TBIG ini penurunan ini yaitu dia breakdown ya, breakdown dari uptrend channel, dia breakdown dan dia dead cross dan kemudian ternyata TBIG masih kuat ya bertahan dan tidak membentuk downtrend channel, dia malah bergerak sideways ya. Dia bergerak malah cenderung sideways ya. Dengan support 1030 dan ini kita lihat ya candlenya sudah mulai mencoba naik lagi. Nah, target terdekat besok yang akan coba dicapai untuk TBIG yaitu di 1120 ya. Nah, bila besok kembali tembus lagi bisa jadi TBIG akan menuju kembali menguji resisten 1200. Oke, saham berikutnya kita akan coba melihat saham dari infrastruktur juga ya. Ini Indosat ya. Nah, kita akan lihat Indosat. Ini Indosat juga membentuk pola konsolidasi ya. Kita lihat polanya ini dia agak cenderung polanya dia symmetrical triangle ya. Kita lihat ya. Nah, tarik polanya ya. Dia pergerakannya menyempit ya, semakin menyempit ke bagian tengah. Jadi arahnya ke symmetrical ya. Symmetrical triangle ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Pergerakannya, zigzagnya. Nah, kita akan tunggu pergerakannya akan ke atas menuju resisten 2180 dan juga resisten di 2280 ataukah masih berkonsolidasi ya atau malah menembus di bawah 2000 yang dimana malah mengakibatkan Indosat melemah ke supportnya ya di 1920. Nah, untuk volumenya sendiri masih berkonsolidasi ya. Belum ada peningkatan volume dan volume cenderung turun ya. Nah, karena memang apabila masih berkonsolidasi, pola akan cenderung akan turun. Nah, untuk indikator MACD-nya ya. Nah, ini kita akan melihat nih dead cross ya. Nah, dia dead cross di sini ya. Nah, di sini dia dead cross ya karena emang dia breakdown dari uptrend ya. Ini ketika di Indosat break dari uptrend ya, penurunan yang ini dia dead cross ya. Nah, dead cross. Dan dia menguji support ya di 1920 ya. Mantul-mantul ya nih, mantul. Dan ini mantul lagi dan kemudian dia cenderung membuat higher low ya. Nah, ini higher low untuk meneruskan polanya cenderung untuk symmetrical triangle ya. Nah, kita akan tunggu peningkatan volume yang bisa mendorong harga Indosat
menembus downtrend channel dari symmetrical triangle ya, dan menembus resisten 2180. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas saham yang lagi booming pada hari ini. Selain saham-saham banking yang ditarik gila-gilaan ya, ini kita akan bahas salah satunya yaitu saham dari sektor basikin, subsektornya poultry atau ayam ya. Ini saham Java Confit Indonesia atau Java ya. Hari ini menguat, ditutup menguat 18%. Nah, sempat tadi ARA ya, plus 25%, namun terlihat terkena profit taking ya. Nah, ini kenaikannya diawali dari tanggal 28 ya. Kenaikan. Nah, di awal Juni dibuka langsung dia terbang naik ya. Wah. Kenaikan yang sangat luar biasa ya. Dari harga, nah ini kita Java bila rekan-rekan tergabung dalam grup membership Rob Champion Trader ya. Ini Java kita ada entry ya di kisaran 920 sampai 930 ya. Ini kita ada entry di sini. Nah, kemudian pada hari terakhir sempat dikerjain ya sama oleh bandar ya, oleh big market maker. Nah, namun masih tetap berada di coverage dari level cut loss ya. Jadi level cut loss-nya bila close di bawah 900. Nah, penutupan tutup tepat di 900, jadi kita masih hold dan pada awal mulai tanggal 2 dan 3 Juni ya, Java terbang ya. Nah, menembus resisten 1010 dan juga menembus segala resisten ya. Ditembus semua ya. Nah, ini memang ciri khas dari bullish ya, di mana support sekuat apapun ya, akan sangat mudah tertembus. Ini bisa kita lihat buktinya ya. Pada hari ini tertembus dengan gampang sekali ya. Padahal kita lihat 1010 ini sangat kuat ya. Sudah 3 kali diuji ya, sangat kuat sekali 1010. Nah, pada hari ini kali keempat langsung terbang ya. Nah, besok ujiannya ya, Java kan menguji ulang ya resisten di 1195 ya. Nah, kita akan tunggu besok apakah berhasil kembali naik lagi atau mulai tertahan ya. Karena memang kenaikannya sudah sangat luar biasa dan ada kemungkinan juga akan ada tertekan profit taking ya. Oke, saham berikutnya kita akan lihat saham, nah ini Matahari Depstone. Nah, ini di video kemarin sudah dibahas ya. Nah, akhirnya benar ya, ini hari ini LPPF langsung ditarik naik ya. Baru buka dia langsung bergerak naik ya. Ini dia pergerakannya LPPF ya, ini langsung dia berhasil menembus resisten utamanya yaitu di 1495 ya. Dan dia langsung menuju ke R1-nya di 1665. Dan ini tertekan profit taking. Nah, besok kita masih LPPF ini masih ada potensi ya untuk terus menguat ya menuju ke R2-nya di 1765 ya. Nah, ini untuk polanya dia sudah mulai uptrend ya. Kita akan tunggu ya. Ini pembentukannya sudah higher high, higher high. Nah, kita akan tunggu yang kenaikan kali ini apakah bisa higher high juga. Nah, kita akan cermati besok ya. Untuk tren dari LPP cukup bagus ya. Sudah kita lihat nih pergerakan terakhirnya ya. Sudah membentuk uptrend ya. Nah, kita lihat nih pembentukannya sudah uptrend ya. Tinggal pembentukan higher high ya. Kita akan menunggu hari higher high berikutnya ya di atas 1765 ya. Nah, namun indikasinya cukup bagus ya karena higher low, ini higher low ya. Nah, naik terus ya. Jadi tren ke depan LPBF akan memulai tren uptrendnya yang baru ya. Oke, dan untuk volumenya sendiri ya. Nah, volumenya sudah di atas rata-rata kembali dan diiringi kenaikan ya. Dan untuk MACD-nya terlihat untuk LPBF sangat bagus ya.
tidak terlihat adanya distribusi jual yang kuat ya. Nah, kita akan tunggu proses akumulasi belinya akankah bisa lebih tinggi ya. Jadi bisa menghasilkan suatu trend uptrend yang bagus. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham dari sektor consumer ya, yaitu Buyung Putra Sembada atau Hoki ya. Nah, ini Hoki trennya ya masih dia sideways ya. Ini kita akan menunggu pergerakan dari Hoki ya. Ini support areanya ada di 660. Ini terlihat ada resisten ya. Dia ada resisten jangka pendeknya, short termnya ada di 695 ya. Jadi untuk bisa lanjut naik ke resisten utamanya di 745, Hoki harus bisa menembus dan close-nya bertahan di atas 695. Nah, kita akan tunggu besok ya kesempatan dari Hoki. Akankah Hoki akan digerakkan ya menuju ke 745. Ini juga seperti Java ya. Ini adalah pencobaan kali keempat ya dari Hoki ya untuk menembus sideways. Ini polanya dia sideways ya. Ini sangat mirip dengan Java ya. Nah, kita akan tunggu. Syaratnya harus Hoki ini harus close berada di atas 695 ya. Oke, untuk pembahasan sahamnya pada video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual.